Halo foto lover semua, jumpa lagi dengan kita 101 kelas. Masih pada semangat buat belajar ya. Kita belajar terus setiap hari biar kita menambah skill dan kemampuan kita. Topik yang dibawakan hari ini adalah 5 hal yang membuat nuansa foto produk kamu menjadi hidup. Apakah kelima hal itu? Simak terus, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Hai foto lovers, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu dan klik loncengnya supaya bisa dapat informasi terbaru dari 101 Class. Fotografi sudah berkembang dari abad ke-19 dan sudah dibuat dalam pertama kali fotografi itu untuk mendokumentasikan. Seiring perkembangan zaman, kategori fotografi memiliki banyak kategori, yaitu mulai dari landscape, human interest, fotografi wedding, pernikahan, dan sampai pada fotografi still life. Pada abad ke-15, still life itu sudah dimulai, tapi melukis. Banyak para pelukis menggambarkan foto produk, buah-buahan, anggur, atau gambar sesuatu yang berhubungan dengan benda, itu digambarkan, dilukiskan seakan-akan hidup. Pada abad ke-19 baru mulai masuk ke dunia fotografi, yaitu fotografi still life. Dikatakan fotografi still life. Still artinya diam, life artinya hidup. Yaitu fotografi still life adalah fotografi seni yang memotret bagaimana membuat sesuatu yang diam atau benda mati menjadi hidup. Tuh tekniknya dari still life ini. Fotografi still life sendiri dibagi atas dua kategori. Yang pertama, fotografi still life murni, dan yang kedua, fotografi still life umum ya. Jadi kategori ini ada perbedaannya. Apakah perbedaannya? Kalau dengan kategori fotografi still life murni, yaitu fotografer harus memiliki imajinasi yang tinggi dan kemudian mempunyai filosofi, karena ini fotografinya unik ya. Sebabnya karena kita memotret tapi mengandung arti. Dalam artian seperti ini. Contoh, seperti gambar telur ini. Di dalam telur ini itu adalah ide-ide yang maksud saya. Dan wine, ada gelas wine. Ini ada gelas yang biasanya dikasih anggur dan kita minum, itu mabuk ya. Ibaratnya kita minum sedikit untuk kesehatan. Tapi kalau minum banyak orangnya mabuk. Nah, jadi di dalam ini saya tuangkan artinya gini. Kita bisa isi ide-ide kreatif, kita tuangkan ke dalam gelas itu. Gelas itu adalah otak kita. Jadi kita bikin mindsetnya seperti itu. Itu saya yang buat. Terus kemudian saya bikin lagi dengan telur ayam, saya masukin ke dalam gelas. Yang artinya saya ambil di sini bahwa kehidupan akan selalu berlanjut dan akan selalu bertumbuh. Dan akan tumbuh kehidupan baru. Ya, generasi baru yang muda. Jadi semuanya beroda berputar. Itulah dalam istilah still life yang murni. Bagaimana dengan fotografi still life yang umum? Fotografi still life yang umum ini sifatnya lebih ada pakem-pakem tertentu yang harus kita turutin. Seperti misalkan kita nggak bisa lewatin seperti ambang batas seperti yang still life murni tadi. Dia hanya fokus pada produknya. Jadi produknya kita harus foto sesuai dengan produknya, yang kita foto yang bagus dan itu baku. Foto makanan ya kita foto produknya, yang kita foto makanannya. Jadi kita nggak bisa lari dari pakem-pakem itu. Kalau kita foto produk baju, kita foto bajunya, tapi warnanya nggak boleh berubah ya, harus sama dengan apa yang kita lihat. Itulah pembagian seni dari fotografi still life ini. 5 hal yang membangun nuansa fotografi produk kamu itu hidup, atau fotografi still life itu hidup. Apa yang harus diperhatikan untuk membangun suatu foto produk itu menjadi hidup? Yang pertama, kita harus mempunyai ide, konsep yang benar-benar kita harus pikirkan, yaitu bagaimana kita, misalkan kita motret jam tangan, kita harus ngapain? Oh, kita bikin foto jam tangannya dipakai di tangan. Jadi seakan-akan melihat jam tangan seperti ini, kita foto jamnya gitu kan. Itu ide.
atau jam tangannya ditaruh di tempat jam tangan terus kita foto dengan sedemikian rupa. Itu merupakan konsep, ide. Jadi kita harus kreatif membuat ide-ide kita untuk menghidupkan suasana benda yang mati tadi seakan-akan kelihatan orangnya menjadi melihatnya wah sesuatu yang indah gitu ya. Yang kedua yaitu dari sisi pencahayaan. Teman-teman harus perhatikan segi pencahayaan yang kurang, pencahayaan yang under itu tidak akan membuat foto kamu itu jadi bagus. Jadi orang pun ngeliatnya malas. Misalkan foto teman-teman moto nih mobil, mainan mobil. Terus teman-teman motretnya under, kurang jelas. Otomatis calon klien yang melihat foto itu, wah ini nggak bagus nih mobilnya, gua nggak jadi beli. Tetapi jika teman-teman motret dengan pencahayaan yang bagus, dengan lighting yang bagus, baik itu menggunakan cahaya matahari maupun artifisial, teman-teman akan membuat produk itu akan menjadi hidup. Kalau pencahayaan yang kurang, tidak akan terjadi sesuatu yang hidup, akan jadi gelap ya produknya. Jadi orang-orang juga nggak selera untuk melihatnya. Apalagi kita motret makanan, apabila under, wah makanannya kurang lezat kelihatannya. Lalu kita bicara dari sisi angle yang ketiga. Teman-teman bisa explore angle-angle yang teman-teman mau. Jadi misalkan kita motret satu produk, jangan hanya dari satu sisi aja. Ambillah berbagai macam pola, berbagai macam angle yang bagus, dan semua difoto dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, muka, belakang. Semua sisi difoto. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur produknya dengan baik. Yang keempat, sekarang kita belajar dari segi komposisi. Komposisi ini sangat perlu sekali agar produknya kita foto misalkan secara utuh, secara setengah bagian dari produk itu, secara zoom, dan juga secara detail. Jadi semua itu kita ambil komposisinya dan kita ambil komposisi yang bagus ya, presisi ya. Komposisi yang baik akan memberikan suatu nuansa yang berbeda. Jadi teman-teman ngambil komposisi yang pas agar produk itu kelihatan lebih mewah. Jangan misalkan kita fotonya jauh banget, jadi produknya kecil banget ya. Jadi kita fotolah produk itu sedetail mungkin dengan komposisi yang baik. Ketika kita sudah bicara komposisi, maka kita harus menggunakan stylist atau styling buat gaya foto kita. Yang pertama, kita gunakan teknik flat and lie, yaitu bagaimana cara mengatur produk kita, mengaturnya supaya kelihatan lebih menonjol daripada backgroundnya. Jadi jangan-jangan teman-teman kita motret tuh ternyata backgroundnya ngalahin si produknya, sehingga yang menonjol adalah background tersebut. Nah, kita harus atur produknya, walaupun kita nambah aksesoris, menambah pernak-pernik dalam produk itu, seperti misalkan kita taruh bunga di situ atau benda-benda lain yang mendukung, atau piring, atau misalkan kita foto produk ya. Misalkan kita foto produknya, ada makanan kita foto. Kalau kita tidak mempunyai stylist penyusunan yang bagus, dari misalkan tata letaknya nggak bagus, maka foto kita itu tidak akan terlihat dinamis. Jika tadi kita sudah bermain dengan 5 hal yang membuat foto kita menjadi hidup, teman-teman tinggal praktekkan. Kemudian kita sekarang belajar bagaimana tata cara memotret suatu produk atau still life. Yang pertama, siapin dulu kameranya. Kameranya dari apa? Bisa dari handphone, mirrorless, pocket, atau DSLR. Teman-teman bisa tinggal pilih. Yang kedua, siapkan tripod dan kabel rilis. Supaya apa? Supaya nanti tripod itu dan kabel rilis supaya tidak mengurangi shaking ya pada saat foto produk. Itulah fungsi kita menggunakan tripod dan kabel rilis atau remote pada kamera, supaya mengurangi efek shaking, gerak terjadi. Dan kemudian kalau kita pakai tripod, posisi kita pun tidak akan berubah ya, walaupun produknya kita utak-atik. Jadi kita mempunyai angle yang sama. Berikutnya yang ketiga, kita menggunakan studio mini, yaitu kita bisa bikin namanya studio mini dari kardus, atau kita beli mini studio yang kecil yang 100 ribuan atau yang 500 ribu atau yang lebih besar lagi, seperti contoh-contoh ini. Kalau teman-teman lebih profesional lagi, siapin tabletopnya, jadi lebih tingkat lagi. Tabletopnya yang lebih mahal sedikit, tapi memang kalau misalkan nilai projectnya mampu menutupi untuk membeli tabletop, silahkan beli. Jika belum, pakailah yang secara ekonomis dan mempunyai hasil yang sama.
Kemudian kita belajar lihat lagi selanjutnya, yaitu pencahayaan. Pencahayaan yang bagus akan membuat foto produk itu akan hidup. Kembali lagi dengan kita, apakah teman-teman pingin produknya bagus? Ya pasti mau. Apalagi misalkan kita jual ke klien. Dengan teknik pencahayaan kita bisa menggunakan lampu continuous, lampu studio, dan juga cahaya natural. Jadi kita bisa pilih itu yang mana kita sesuaikan dengan produk yang kita foto. Kemudian kita gunakan properti, ya. Jadi kita beli properti, kalau belum ada properti pendukungnya, kita belilah propertinya. Selanjutnya yang terakhir kita bicara tentang background. Background ini harus sesuai dengan produknya, dan juga kemudian jangan sampai background lebih menonjol dari produk. Teman-teman bisa kreatif memilih untuk pemotretan foto produk tersebut. Itulah 5 tahap yang membuat foto kita menjadi lebih hidup. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa lakukan dengan baik, apa itu fotografi still life atau fotografi produk. Selamat berkarya buat teman-teman, dan jangan lupa selalu latihan di rumah walaupun kita sekarang dalam kondisi work from home. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di judul yang berbeda, tetap di channel 101 Class Fotografi.